Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman untuk semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aprilia Ega Octavia, saya sendiri Andri Giantono, Efrianto, dan Sherly Linda. Hari ini kami akan memaparkan modul 9, yaitu tentang teknologi informasi dalam rantai pasokan. Langsung saja ke kegiatan belajar 1, yaitu dasar-dasar teknologi informasi. Pentingnya informasi dan teknologi informasi dalam suatu rantai pasokan. Teknologi informasi merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam rantai pasokan. TI terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan melaksanakan seluruh informasi dalam sebuah rantai pasokan. Menggunakan sistem TI untuk menangkap dan menganalisis informasi dapat memberikan akibat yang signifikan pada pencapaian keberhasilan sebuah perusahaan. Informasi harus mempunyai karakteristik agar berguna ketika membuat keputusan rantai pasokan, yaitu A. Informasi harus akurat. B. Informasi harus dapat diakses tepat waktu. C. Informasi harus yang benar. Informasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan dalam hal A. Persediaan, menentukan kebijakan persediaan yang optimal. B. Transportation, menentukan jaringan transportasi dan lain-lain agar mencapai tahap optimal. C. Fasilitas, menentukan lokasi fasilitas, kapasitas, dan penjadwalan fasilitas. Kerangka kerja TI rantai pasokan. Kerangka kerja sangat berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui sejauh mana informasi telah diberdayakan pada berbagai segmen teknologi informasi dalam rantai pasok, di mana adanya pengumpulan data transaksi, analisis data-data untuk membuat suatu keputusan dan melaksanakan keputusan ini baik di dalam perusahaan maupun dalam setiap bagian pada rantai pasok. Proses makro rantai pasokan. Ada 8 kunci utama proses bisnis rantai pasok, antara lain Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Order Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Supplier Relationship Management, Product Development and Commercialization, Return Management. Arti penting proses makro. Pentingnya fokus pada proses makro sehingga kita dapat melihat secara keseluruhan, tidak melihat sebagian saja. Dalam kesuksesan rantai pasok harus melihat dan fokus dari upstream sampai downstream. Ada 3 faktor yang mendukung perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang berpusat pada proses makro, antara lain A. Kinerja fungsional, B. Integrasi dengan proses makro lainnya, C. Kekuatan dari ekosistem perusahaan perangkat lunak. Lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu proses makro rantai pasokan. ISDM, manajemen rantai pasokan internal. Proses yang termasuk dalam ISDM yaitu 1. Perencanaan strategik, merencanakan ketersediaan sumber dalam jaringan rantai pasokan. 2. Perencanaan permintaan,
meliputi proses peramalan permintaan konsumen di masa depan. 3. Perencanaan penawaran, menentukan optimal agar dapat memenuhi permintaan konsumen. 4. Pemenuhan, sekali suatu rencana dimaksudkan untuk memenuhi permintaan, maka rencana ini harus dilaksanakan. 5. Bidang pelayanan, penentuan persediaan suku cadang serta penjadwalan panggilan untuk layanan. CRM, manajemen hubungan dengan pelanggan. Proses kunci CRM meliputi 1. Pemasaran, melibatkan keputusan mengenai pelanggan mana yang menjadi target. 2. Penjualan, berpusat pada pembuatan penjualan yang nyata untuk pelanggan. 3. Manajemen pemesanan, proses ini menghubungkan permintaan dari pelanggan dengan penawaran dari perusahaan. 4. Pusat pelayanan, merupakan titik kontak utama antara perusahaan dan pelanggan. SRM, manajemen hubungan dengan pemasok. 1. Desain kolaborasi, mengembangkan rencana produk melalui ide. 2. Sumber, penentuan pemasok yang meliputi seleksi. 3. Negosiasi, untuk menegosiasikan kontrak yang efektif. 4. Pembelian, pelaksanaan pembelian aktual dari pemasok. 5. Kolaborasi penawaran, memastikan rencana yang sudah tersusun dalam rantai pasok. Selanjutnya, fondasi manajemen transaksi. TMF merupakan sejarah awal bagi perusahaan pemain software paling besar. Nilai senyatanya dari TMF hanya dapat diperoleh apabila pembuatan keputusan dalam rantai pasokan ditingkatkan. Lalu, perkembangan terbaru bagi perusahaan software datang dari perusahaan yang berfokus pada peningkatan pembuatan keputusan dalam ketiga proses makro, yaitu CRM, ISDM, dan SRM. Masa depan TI dalam rantai pasokan. Pada tingkat lebih tinggi, diyakini bahwa proses makro SDM akan mengendalikan evolusi perkembangan perusahaan software. Kesimpulan ini mempunyai implikasi penting bagi perusahaan pengguna software. Perusahaan software yang besar yang memiliki sumber daya yang luar biasa dapat mengambil jalur ini. Contoh, Microsoft, usaha dan strategi menunjukkan bahwa IT rantai pasokan merupakan satu bidang software yang menjanjikan di masa depan. Praktik IT dalam rantai pasokan. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian manajer saat menentukan keputusan berkaitan dengan pengguna TI dalam rantai pasokan, yaitu A. Memilih sistem TI yang sejalan dengan faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan. B. Mengambil langkah yang tepat dan mengukur nilai. C. Menyelaraskan tingkat kecanggihan dengan keperluan adanya sistem yang canggih. D. Menggunakan sistem TI yang mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk membuat keputusan. E. Berpikir tentang masa depan. Demikian pemaparan tentang teknologi informasi dalam rantai pasokan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.